Kakak Uma. Halo Kakak Waca, halo Yuhu. Tribuners semuanya. Oke, jadi Tribuners, semoga sehat-sehat. Jadi Kak Waca semuanya. Iya, itu yang paling utama. Amin. Oke, jadi seperti biasa di review untuk halaman besok. Dan kebetulan saya tangani halaman 6 yaitu shopping. Dan di sini Tribuners karena mumpung akhir pekan ini seperti biasa kalau hari Sabtu itu untuk di edisi hari Minggu besok banyak sekali promo-promo yang disajikan oleh Tribun Timur. Nah, yang pertama ini apa? Bagi kaum Adam atau teman-temannya Kak Osha ini tuh yang suka koleksi-koleksi sepatu boot. Nah, besok kita di halaman 6 itu ada ulasannya kalau di tenan Gino Mariani. Siapa nih yang suka belanja di Gino Mariani? Itu ada koleksi terbarunya. Ada 6 koleksi kolaborasi dengan Darius ya. Dan itu harganya mulai mahal sih Kak Ocha, tapi kan harga tidak pernah mengkhianati kualitas. Untuk lebih lengkapnya terus baca Tribun Timur edisi besok. Terus kita juga ada di halaman 6 itu ini ada 4 pemenang hujan Modena di Makassar. Jadi ada ibu-ibu kece dapat hadiah undian. Nilainya jutaan. Terus yang ke lainnya juga ada apa ya, ini hadiah iPhone 12. Jadi belanja dapat iPhone. Untuk lengkapnya seperti apa baca Tribun Timur edisi besok. Di mana itu belanja? Di TSM dong. Oh iya. Kau jadi apa sih suka belanja di TSM kah? Nah, selain itu karena beberapa mungkin ada saudara-saudara kita yang merayakan Valentine. Tuh besok itu 14 Februari. Betul. Ada promo spesial yang dihadirkan sama Hotel Derindra Makassar. Jadi yang ingin makan malam romantis, Sheila. Itu mulai dari 1,5 juta. Detailnya baca Tribun Timur ya. Terus ada juga Grab Bike Protect ya. Ini penting sekarang karena banyak orang yang takut naik Grab ya, naik yang Grab Bike karena kan takutnya drivernya kena corona atau apa dan sebagainya. Nah, akhirnya ini ada inovasi baru dari Grab, dia hadirkan pembatas kauca. Jadi Grab Bike Protect namanya supaya lebih aman seperti itu. Untuk detailnya baca besok Tribun Timur halaman 6 Tribuners. Terus kita yang halaman selanjutnya lagi itu di halaman 13. Iya. Ini ada kuliner dan automoto ya. Jadi kalau di kuliner itu banyak sekali. Ini kayaknya buat anak muda cocok. Iya. Tempat nongkrong baru. Di mana itu? Jadi ada tempat nongkrong baru di Kota Makassar. Yang paling kece itu tongkrongan ala Jepang. Mau kita namanya apa? Apa? Konnichiwa. Ini di mana itu? Itu di Jalan Singa, Koca. Jadi Tribuners kalau penasaran bagaimana suasananya tuh, apalagi suka dengan nuansa-nuansa Jepang, ada tempat nongkrong baru yang hadir di Kota Makassar. Di sini konsepnya kece sekali, apalagi kalau buat foto-foto, buat selfie ya, dan sekaligus buat senang santai-santai sama teman-teman adalah tawaran tempat nongkrong baru. Nah, selain Konnichiwa, ada juga ini yang menyasar sebenarnya Tribuners yang ada di daerah-daerah di bawah Koca, Sudiang, Dayak. Siapa orang Sudiang? Sana sebelah tak. Sebelahnya sebelah tak. Kayuan cocok ini. Jadi ada tempat kopi tuh yang industrial vintage konsepnya. Jadi kece sekali, namanya Pren Kopi. Tahu. Ini di dekatnya Katulistiwa itu di Dayak, di KM 13 kalau nggak salah. KM 13. Jadi kalau penasaran seperti tempatnya, bagaimana suasananya, di sini ada detail diulas di Tribun Timur edisi besok ya, Minggu 14 Februari. Selain kuliner tadi ya, selain tempat nongkrong ada juga people itu dari kepala cabang Isuzu Makassar ya, ini Pak Iwan. Nah, di sini dia cerita bagaimana 25 tahun di dunia
otomotif coach. Iya, Dia iya. lamanya Iya. dari tahun 1996. Nah, kira-kira seperti apa ceritanya, lika-likunya, sudah menjabat apa saja, sudah ditugaskan di mana saja. Nah, Iya. baca langsung Tribun Timur edisi besok. Iya, tahu. Gitu coach. Oke deh kakak Umadan. Dah. Kakak Gondrong. Siap. Apa itu kita bikin? Eh, Banyak nih makanan tak, rambutan, Itulah kita nasi dapat kuning. rezeki mana-mana ini. Dari presiden kita. Iya. Apa kita bikin itu? Untuk apa ya? Halaman TSM ya. Iya. TSM Apa edisi yang Minggu. terjadi sama PSM? Ah, kita bicara hal yang baik-baiknya dulu. Jadi kan ini sudah tidak ada nih kandangnya nih PSM, tidak ada home base-nya setelah dibentukkan Maktoangi. Tapi kabar baiknya pemerintah Kota Parepare, utamanya wali kota sekarang Pak Topan Pawe, itu menginformasikan bahwa stadion Gelora apa ya namanya? Gelora B.J. Habibie, dulu Gelora Mandiri, sekarang Gelora B.J. Habibie itu sudah siap digunakan untuk pertandingan malam hari. Sudah standar nih lampunya. Dari 2019 sampai akhir 2020 itu sudah direnovasi besar-besaran. Jadi ini tinggal saluran airnya katanya. Saluran air kalau misalnya hujan kan supaya air tidak tergenang di lapangan itu mau diperbaiki dan anggarannya akan ditambah. Ketika misalnya nanti PSM butuh venue, tidak perlu nih ke Jawa. Karena dalam waktu dekat ini Stadion Gelora B.J. Habibie itu siap nih dipakai. Apalagi kita tadi sudah konfirmasi manajemen PSM, ini kan Liga 1 2021 belum digelar karena pihak kepolisian meminta segala pertandingan Liga 1 itu digelar di lokasi yang daerahnya zona hijau. Sulsel kan zona hijau. Siapa tahu Dede kalau misalnya sudah siap ini Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare dipakai, bisa diusulkan jadi venue Liga 1 2021. Karena secara standar memenuhi Provinsi Sulawesi Selatan juga zona hijau COVID, maka itu siap. Nah, kita doakan saja semoga tidak main di Jawa biar tanpa penonton siapa main di Sulsel. Itu baiknya. Terus yang kedua ya nih dari Asnawi lagi. Iya, opa. Asnawi ini sisa 4 hari dia karantina, cuma dipastikan untuk pekan pertama Liga Korsel itu tidak mungkin diturunkan dulu. Karena kan pemusatan latihan di Angsan Greeners ini bakal berakhir nih dalam waktu dekat. Asnawi cuma punya waktu sekitar 2 hari untuk gabung latihan. Setelah itu masuk nih kompetisi tahu di sana. Cepat tadi. Iya, makanya itu dikasih waktu dulu beradaptasi 1-2 pekan baru diturunkan, baru kita bisa lihat aksinya Asnawi ya. Betul. Di Korea Selatan. Terus yang berikutnya, itu tadi kembali lagi ke soal kompetisi. Sebelum kompetisi Liga 1 digelar bakal ada turnamen pramusim. Iya. Rencananya itu digelar 20 Maret. Dan lokasinya pesertanya itu 18 klub Liga 1 termasuk PSM dan 2 klub Liga 2.
Sriwijaya FC dan PSMS Medan. Lokasinya itu digelar di Solo, Sleman, Magelang, sama Semarang. Tapi kalau tidak memungkinkan itu bisa digelar di Kalimantan, Samarinda. Iya. Gitu. Cuma pekan ini mau ketemu dulu sama Polri lagi toh, Iya. sama Kapolri tentang izinnya. Kalau izin pramusim keluar, otomatis izin Liga 1 juga akan keluar. Kita menunggu waktu. Ih, kerennya. Oke. Apalagi Tribun Makassar untuk halamanku. Nah, besok Iya. ini. Nah, ini harus waspada ini warga Kenapa? utamanya. Ini Tribunas utamanya warga yang tinggal di perumahan elit. Ih, kenapa atau sih? di rumah-rumah mewah. Iya, ini lagi marak ini terjadi perampokan. Deh. Ada ini di salah satu tadi tuh beritanya teman-teman wartawan di lapangan, salah satu kompleks di Jalan Johar, Kecamatan Ujung Pandang itu terjadi dirampok. Aduh. Habis uang ratusan juta. Ini karena persoalan pemiliknya hanya keluar pergi jogging-jogging pagi-pagi, pagi sekali pergi jogging. Akhirnya yang ada cuma pembantu. Deh. Modusnya ini perampok, ya cuma bilang saya kenalannya bos. Right. Tapi sudah ditangkap pelakunya, 2 sudah ditembak. Ngenge maka. Cuma harus kita berjaga-jaga Betul. sekarang dalam kondisi pandemi serba susah sekarang ini. Aduh, Ya kriminalitas meningkat. Iya. Terbaru tadi juga ini baru-baru kebakaran BTN, Bank BTN. Deh. Sampai saat ini kita belum tahu apa penyebabnya dan berapa kerugian. Itu. Yang ketiga, ini soal karena pandemi juga ini. Tawuran antar pemuda ini masih sering terjadi. Tadi malam itu di wilayah utara lagi. Deh. Baru Kancambaya Udah sering deh. terjadi. Sering memang di sana itu. Kita kurang tahu, mungkin karena anak sekolahnya tidak pernah masuk sekolah. Iya. Karena tidak ada aktivitas, makanya ya semua berdampak. Tapi ya Salurkan semoga- hobinya lagi dengan panah-panah. Busur-busur. busur-busur lagi. Deh. Jadi semoga cepat selesai juga ini pandemi. Iya. Anak-anak muda pergi sekolah lagi, ada lagi aktivitasnya. Betul. Tidak terjadi lagi tawuran. Itu Tribunas. Oke deh Kakak Pian. Dah. Kakak Fadeli. Siap, Koca. Ada apa yang makan malam nih? Rambut, Udah tasnya sering makan bisa malam. dipilih itu, Koca. Udah tahu siapa yang beli? Deh. Aduh. Biasa iya. Itu Indonesia ya. paling saya senang memang kalau menjadi pemeran pengganti setiap Sabtu, Koca. Ya tahu gua. Kenapa? Karena Kondisi. kondusif sehingga Iya. tidak terjadi perebutan Kekuasaan. kekuasaan. Iya. Kalau ini ada bisa, dari tadi habis kayaknya simpan-simpan. Itu. Habis langsung. Sampai jam 12 besok siang belum habis. Ini kalau hari Sabtu kalau terus Pak, subhanallah. Ya alhamdulillah. Ya Timonos, untuk Ya. besok halaman nasional ini ada beberapa berita menarik, mulai dari dituduhnya Din Samsudin sebagai sosok yang radikal katanya. Masa? Itu yang saya bilang. Itu lagi trending juga di Twitter dan menjadi info yang simpang siur. Bagaimana respon pemerintah? Itu besok bisa dilihat di halaman nasional. Bagaimana Mahfud MD ini merespon hal tersebut. Terus yang tidak kalah menariknya juga itu bagaimana MUI mengeluarkan fatwa. Biasa tuh ada goyang-goyang kita lihat di iklan-iklan itu coach. Iya. Iklan di Instagram di mana kan. Itu masuk
kategori haram kata umum. Iya. Terus buzzer itu juga haram juga coach. Tapi bagaimana pandanganmu terkait hal tersebut sehingga dikatakan haram? Baca besok lagi coach. Iya. Halaman 2 nasional. Penasaran tadi. Itu saya bilang. Hmm. Terus ada beberapa berita-berita kayak apa? Bagaimana persiapan atlet PON Iya, 20 Papua khusus di Sulsel coach. Ini kebetulan yang menjadi ketua pembina atlet untuk Sulsel ini sekretaris provinsi Pak Abdul Hayat Gani. Baik, Ini, mantap gitu. Iya, dia sudah merancang bagaimana agenda-agenda yang dilakukan oleh atlet jelang PON 20 di Papua nanti coach. Rencananya itu tanggal 2 Oktober sampai tanggal 13 Oktober 2021 coach. Jadi persiapan matang mulai saat ini, terus dilakukan oleh KONI bekerjasama dengan Pemprov di bawah asuhan Pak Elong dan Pak Ahedi. Jadi Semoga targetnya masuk 10 besar ini bisa terrealisasi. betul. Ada lagi bagaimana pandangan CEO Kerbau Logam ini coach. Ini kata ketua DPC Gerindra Makassar coach. Erick Horas. Erick Horas. Bagaimana makna dari CEO Kerbau Logam ini coach. Untuk Imlek tahun ini. Apalagi selengkapnya baca di halaman 2 nasional. Tribun Timur cetak tanggal 14 Februari. Besok katanya hari-hari Kasih sayang. Lope itu coach. Iya. Hari lope-lope. Ada yang menarik mungkin foto-fotonya nanti dia di halaman 1 kalau nanti langsung saya kamu Arif. Iya. Oke, Tribuners. Oke. Sehat selalu Tribuners. Dah. Mana Kak Ripa? Lari Kak Ripa. Mana Ari? Kenapa Ki? Hei, di situ kan. Jarang-jarang Ki ada di sini. Deh. Pemain pengganti. Pemeran pengganti. Kalau hari Sabtu malam Minggu. Begitu Tribuners. Banyak pemain pengganti kalau hari Sabtu malam Minggu. Iya deh. Iya. Kalau saya pemeran pengganti nih toh, sembarang ku bikin di halaman 1. Jangan begitu. Oh begitu kah? Ngapa ada sembarang? Saya ku pasangi fotonya Om Roy atau Om Iwan di situ. Ini barusannya. Barusan saya bisa masuk itu. Enggak sembarang itu. Sudah ini mau masuk di sini mau. Iya, apa yang terjadi besok halaman 1? Terjadi besok halaman 1. Pasti kalau edisi Ahad itu hari Seminggu itu Tribuner pasti ada sepak bola toh. Oh iya, Padeng. Ada Liga Inggris lagi seru-serunya ini. Ada deh. Liverpool barusan kalah tadi ini. Kodongnya. 3-1 di kandangnya Leicester. Ada deh. Iya, baru besok MU lawan West Bromwich Albion. Siapa harus yang dikalah besok ini? Iya, karena ini urutan pertama itu Manchester City, urutan kedua MU, urutan ketiga ini Leicester. Ini Liverpool kalau kalah lagi ya lepas dari urutan keempat. Begitu Tribuners, seru-serunya lagi Liga Inggris. Jadi Terus halaman 1 juga akan mengetahui terkait diskusi forum dosen. apa yang bahas itu rasa? Sebelum Tribuners Jadi segarnya udara. Forum dosen yang hari Jumat lalu. Waktu ulang tahun Tribun Timur. Iya. Bukan ulang tahun Tribun Timur. Besoknya. Besoknya toh. Lagi diskusi menyoal kebijakan terkait pembelajaran di masa pandemi. Iya tahu. Ya karena ada susah ini, ada apa? Kita istilahnya kau ucap PJJ. Iya, PJJ. Pembelajaran jarak jauh. Jadi Bagaimana ini menurut mereka pandangan para dosen
dan juga ada kepala dinas pendidikan, ada kepala lembaga penjaminan mutu pendidikan Sulsel. Pokoknya datanglah biar Prof. Idrus Paturusi juga ada di situ. Nanti acara bincang forum dosen itu. Terus headline halaman 1 itu isinya terkait dengan pemerintah Republik Indonesia akan menerapkan penerapan atau pembebasan PPN barang mewah untuk mobil. Kerennya. 0%. Iya. Jadi itu Kauca mulai dari bulan Maret nanti diberlakukan. Maret, April, Mei. Ini 0% barang mewah. Selama ini kan 10% nilainya ini. Kan? Iya. Nah, makanya nanti 0% pada 3 bulan ini. Jadi Tahu. kalau mau beli mobil Beli Mi? Iya. Bulan 3 Pi. Ya, bagus bulan 3 sampai bulan 5. Iya. Ya, kenapa? Karena 0% tidak ada pajak barang mewahnya. Berapakah nilainya pajak barang mewah biasanya itu Kauca? Nilainya itu PPNBM biasanya itu kalau mobil-mobil 1500 cc itu biasanya 15 jutaan. Jadi kalau harganya mobil misalkan kayak Avanza standar 165 kah atau 145 sekali tambah itu kurangi pajaknya itu tadi 15 juta sampai 18 jutaan itu lah. Wih, banyak itu Kauca. Bonusnya gitu. Kalau seperti mobil tak kita Fortuner Nah, yang 600 juta. bilang naik Fortuner. Iya kayak mana? Iya. Kakak lah mau beli mobil. Kamu mau beli mobil juga kita Kalau mau ini. beli mobil tidak bisa kalau itu tadi itu barang mewah tadi itu tidak kena kalau yang itu. Oh. Jadi yang 1500 cc ke Oh, bawah. 1500 cc. Iya, Bukan barang kebijakan. mewah sekarang itu kalau yang 1.500. Masalahnya pemerintah menganggap itu barang mewah untuk mobil yang 1500 itu tadi kebijakannya. Jadi kalau Innova ini mau kasih upgrade gas turun ya cc-nya deh. Innova menjadi 150 deh. 150 motor itu KW NMAX 1500. motor itu KW 150. Bagaimana caranya mendikasih Iya. 150? Deh. Kodongnya. Kalau Innova Fortuner apa? Venturernya kau Venturer ya, kayak 2000 cc, 2400 cc. Baru mau turun ke 150. Gimana caranya dikasih hilang nomornya? Siapa tahu bisa di Hong toh. Iya. Iya. Ya, jadi ceritanya itu tadi Tribunars HL halaman 1 menyoal tadi. Pemberlakuan untuk pajak pertambahan nilai barang mewah itu dihilangkan mulai Maret, April, Mei. Ini hilang 0%. Nanti 3 bulan berikutnya lagi ini 50%. Nah, begitu. Jadi ini bagian dari Strategi yang dilakukan pemerintah supaya ekonomi utamanya di sektor otomotif ini kembali bergeliat. Karena di Sulawesi Selatan saja 2020 total 1 tahun itu dibandingkan 2019 1 tahun penurunannya berapa kau Cak? 32%. Tingginya. Jadi kurang sekali 2020 orang beli mobil. 32%. Bayangkan kalau dari 2.400 tinggal mami 1.000 sekian yang beli mobil. Artinya penjualan mobil betul-betul lesu pada tahun 2020. Iya. Makanya ini pemerintah memberikan insentif dengan meniadakan pajak barang mewah khusus mobil 1.500 cc ke bawah. Kalau Fortuner ya tidak masuk. Iya deh. Kalau orang kaya aja memang bisa membeli kalau yang begitu-begitu toh. Iya deh. Ya kalau kayak 1.500 cc ke bawah kan ya orang-orang yang menengah ke bawah Ya. juga. Jadi kalau kayak mobil yang bisa pasti tuh kayak Avanza, Xenia, kayak Mobilio begitu terus ada kayak Toyota Rush, Terios, Suzuki X7 itu, Masuk itu deh. R3 apa semua itu ada Honda apa lagi itu BRV ya kalau BRV. nah itu masuk yang 1.500 ke bawah jadi dihilangkan
PPN BM-nya. Jadi pajak pertambahan nilai barang mewahnya dihilangkan 0%. 0%. Keren Nih. ya. Terus update lainnya itu soal Covid ini kau jadi. Iya, ini. eh, Zona hijau ini. ada aturan juga pemerintah. Ndak, Sulawesi Selatan ini sudah ada 5 daerah. Bukan zona hijau kau tapi dari yang merah-merah sudah 5 menjadi daerah ini menjadi kuning nih. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin meningkat dan ada yang hijau dan Iya, deh. mudah-mudahan karena ya dengan datangnya vaksin diharapkan semakin menurunkan itu toh. Iya tahu. Artinya kan itu meningkatkan antibodi supaya imunitas meningkat, jadi ketika ada penyakit itu datang bisa gitu Kak Ucap. Itu saja. Keren. Sama kebijakannya mungkin itu soal apalagi rapid antigen itu nanti Iya, bisa iya, berlaku iya, 5 hari. Kalau sampean kan cuma 3 hari, nanti menjadi 5 hari. Oh, Begitu. bagus tahu itu. Oke, baik. Oke deh. Dan